selamat siang rekan Fitusi semua. Perkenalkan, saya Riri dari Fitusi Konsultan. Hari ini saya akan menemani rekan Fitusi semua dalam Migi Live. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Dengan narasumber kita hari ini, beliau adalah Ibu Vera Haryanti Setiawan, selaku konsultan pajak di Fitusi Konsultan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan semoga amal kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum itu saya mau pastikan terlebih dahulu nih rekan semua, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Saya mau absen dulu untuk rekan-rekan sekiranya yang sudah hadir dari mana saja ya. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu nih mengenai ringkasan profil dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Vera Haryanti Setiawan selaku Managing Partner di Fitusi Konsultan yang berprofesi sebagai seorang konsultan pajak profesional dengan praktek izin brevet C dari Direktorat Jenderal Pajak yang terdaftar pada Asosiasi IKPI. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai seorang advokat yang terdaftar pada Asosiasi Peradi. Beliau berkontribusi pada organisasi dengan peran menjabat sebagai Sekretaris Panitia Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau USKP, sebagai Korektor USKP, sebagai Koordinator Bidang Materi dan Soal KP3 SKP. Kemudian beliau sebagai Pengurus Pusat IKPI Bidang Hukum dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Keanggotaan Pengurus Pusat IKPI. Pengalaman beliau sudah lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi, internal audit, pajak, dan hukum. Oke, jika dilihat dari profilnya nih rekan semua, pasti sudah lengkap sekali dan pastinya rekan Fitusi tidak akan rugi nih jika ikut webinar kita hari ini. Oke, sepertinya ada kendala di teknisnya mungkin ya rekan-rekan Fitusi ya. Mohon ditunggu supaya kita bisa terhubung langsung dengan Ibu Vera. Tadi yang sudah absen dari mana saja ya? Oke, ada Muhammad Rifat dari Tangerang. Gimana Pak Rifat di Tangerang? Kabarnya baik Pak, masih ada PSBB nggak ya Pak Rifat ya? Atau mungkin masih ada ya Pak ya? Semoga Pak Rifat dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan ada lagi dari Widi Cantik dari Tangerang. Oke, salam kenal ya Bu Widi, selamat siang dan semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, yang baru bergabung boleh sambil absen ya dari mana dan gimana kabarnya di daerah sana gitu ya. Ramai juga ya yang lihat live kita hari ini. Pasti nggak akan rugi nih rekan Fitusi yang ikut webinar kita hari ini karena akan banyak nih informasi-informasi yang akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita hari ini. Apalagi yang sedang panas-panasnya nih. Panas-panasnya itu tentang insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah nih bagi kita usaha wajib pajak. Nah, nanti kalau misalnya sekiranya nih di akhir, oke, sepertinya Ibu Vera sedang mencoba bergabung nih dengan kita rekan Fitusi. Oke, kami mohon maaf ya karena ada kesalahan teknis di koneksi jaringan kami. Oke, sudah terhubung ya rekan Fitusi dengan Ibu Vera. Oke, untuk menghemat waktu nih, pastikan terlebih dahulu nih rekan Fitusi yang ingin bertanya nanti boleh dicatat terlebih dahulu. Karena di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab nih dan dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Oke, karena sudah terhubung dengan Ibu Vera, mari kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Halo Bu Vera, selamat siang. Bu Vera, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat selalu Bu? Halo Mbak Riri, selamat siang juga. Salam sejahtera ya buat kita semua. Salam juga buat rekan-rekan pajak Fitusi Konsultan dimanapun berada. Selamat siang, semoga rekan-rekan Fitusi sehat selalu dan baik-baik saja semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke. Tadi sebelumnya saya sudah bacakan nih Bu tentang profil singkat Bu Vera kepada rekan Fitusi semua. Tapi mungkin masih ada beberapa nih Bu rekan Fitusi yang masih penasaran kegiatan Bu Vera apa sih akhir-akhir ini? Boleh dijelaskan Bu? Oke, kalau gitu.
Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan saya ya mungkin sama ya sama rekan-rekan pajak dimanapun berada. Pertama, membersihkan rumah supaya bersih ya, supaya menjaga Iya, kesehatan. betul. Berjemur matahari, olahraga, gitu. Nah, selain itu, saya juga mengurus rumah tangga, mengurus kantor, membuat soal ujian, mengurus keanggotaan asosiasi. Nah, itu kegiatan saya selama pandemi COVID-19 ini, Mbak Riri. Gitu. Wah, sibuk juga ya Bu Vera ya, ternyata sangat padat gitu sehari-harinya. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini aja mungkin ya Bu Vera ya. Silakan. Boleh. Oke, seperti yang sudah kita tahu nih Bu, pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, tentu hal ini berdampak juga nih Bu, bagi perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut Bu Vera sendiri, gimana sih perkembangan umum tentang perpajakan selama masa pandemi COVID-19 ini, Bu? Oke, saya coba jelaskan ya. Nah, memang kondisi perekonomian di Indonesia saat pandemi ini sangat-sangat memprihatinkan, baik bagi kita semua sebagai masyarakat maupun bagi pemerintah. Nah, upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai program. Seperti apa sih programnya? Nah, yang pertama adalah perlindungan daya beli masyarakat, karena daya beli masyarakat menurun ya selama masa pandemi. Nah, yang kedua, memberikan insentif aktivitas bidang pariwisata, ya, karena pariwisata juga kena dampaknya, sangat-sangat terkena dampaknya. Nah, yang ketiga, perlindungan tenaga kerja, ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan keuangan sehingga merumahkan karyawannya. Nah, yang keempat, memberikan relaksasi pajak. Dan yang terakhir, pemerintah juga memberikan insentif pajak. Itu yang saya bisa jelaskan, Mbak Riri. Oke, tadi Bu Vera sempat menyinggung nih tentang relaksasi dan insentif. Nah, untuk relaksasi sendiri itu yang seperti apa ya Bu Vera ya? Oke, nah kalau relaksasi, mungkin saya bawa dulu untuk pengertiannya ya. Nah, Oke, boleh pengertian Bu Vera. secara kamus besar bahasa Indonesia, relaksasi itu artinya pengenduran, ya, pengenduran atau perpanjangan. Nah, biasanya istilah ini sering kita dengar untuk istilah kebugaran otot. Relaksasi ya, sering dengar ya Mbak Riri ya. Nah, Ya, sedangkan sering maksud dengar. dari relaksasi pajak yang diberikan pemerintah, itu maksudnya apa nih? Nah, maksudnya adalah pengenduran atau diperpanjangnya batas waktu pembayaran dan penyampaian pelaporan pajak. Ya, Nah, seperti itu, Bu Riri, artinya ya. oke. Sepertinya ada kesalahan teknis ya, teman-teman. Koneksinya agak buruk mungkin. Mohon sabar ya rekan-rekan kita semua. Oke ya, sedikit buffering ya. Oke. Silakan Mbak Riri, Sudah dilanjut. jelas ya Bu Vera ya? Belum. Ya, Boleh dilanjut Bu Vera? oke. Tadi saya sudah jelaskan pengertian dari relaksasi secara pajak. Itu artinya adalah pemerintah memberikan pengenduran atau perpanjangan batas waktu penyampaian dan pembayaran. Seperti itu ya, pembayaran dan penyampaian laporannya. Jadi dikasih apa ya istilahnya perpanjangan seperti itu. Oke. Cukup jelas Mbak Riri? Iya, jelas Ibu. Jadi mungkin ada sedikit pelonggaran mungkin ya Bu ya untuk penyampaian SPT. Nah, untuk SPT orang pribadi maupun SPT badan itu sendiri. Itu ya Bu Vera ya? Betul, cuman ada sedikit perbedaan hanya untuk di badannya saja, ya. Oke, lumayan juga ya Bu ya di tengah wabah ini adanya relaksasi 1 bulan ini ya Bu ya. Wajib pajak tidak akan merasa terbebani ya Bu ya. Betul, karena kan nggak bisa keluar kemana-mana ya, sehingga dengan ada pengenduran, perpanjangan itu, sehingga kita jadi nggak stres gitu ya, baik si wajib pajaknya, konsultannya, maupun pemerintahnya ya, sebagai petugas pajaknya juga nggak stres melayani masyarakatnya dengan adanya pengenduran tersebut. Oke.
Mungkin ada Oke. pertanyaan lain? Lalu Silakan. kalau untuk insentif itu sendiri yang seperti apa ya Bu Vera? Nah, oke. Kalau yang insentif, saya jelaskan dulu pengertiannya itu seperti apa. Nah, pengertian secara Boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, insentif itu kan artinya tambahan penghasilan, ya. Nah, tambahan penghasilan bisa berupa uang, barang, dan sebagainya. Yang diberikan dengan tujuan apa sih, gitu ya. Nah, ini kan untuk meningkatkan gairah kerja, ya. Dengan kata lain, sebagai perangsang, sebagai motivasi, supaya ekonomi kita nggak lesu, seperti itu. Ya. Itu yang saya bisa jelaskan arti dari insentif ya, Mbak Riri. Oke, Bu Vera. Oke. Tadi Bu Vera sudah menjelaskan ya kepada rekan Fitusi insentif itu sendiri yang seperti apa. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri, insentif itu ada berapa sih, Bu? Boleh dibantu untuk dijelaskan nggak, Bu Vera? Oke, nah jenis insentif yang diberikan pemerintah, ya, ini ada 5 jenis. Ya, hal ini diatur di mana? Diatur di dalam aturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020 yang baru terbit tanggal 27 April 2020. Sebelumnya pernah ada di peraturan Menteri Keuangan nomor 23, hanya beda perluasan aja industri-industri yang masuk seperti itu. Nah, insentif apa aja nih? Nah, insentifnya tetap sama, baik di PMK 23 maupun di PMK 44. Hanya beda industri yang masuk, yang mendapat fasilitas insentifnya yang diperluas. Ya. Nah, jenis insentifnya ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, ya, untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan yang tercantum di dalam putusan Menteri Keuangan tersebut. Nah, yang kedua, pembebasan PPh 22 import. Ya. Yang ketiga, insentif berupa pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang terutang, yang seharusnya terutang. Nah, yang keempat, itu diberikan insentif untuk pembayaran terlebih dahulu. Jadi pembayaran pendahuluan atas restitusi PPN yang jumlah restitusinya tidak lebih dari 5 miliar, seperti itu, ya. Yang terakhir, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya buat pelaku usaha Iya. UMKM ya. Nah, karena di Indonesia pelaku UMKM itu yang paling besar porsinya ya, karena memang sejak 2017-18 pelaku UMKM itu meningkat sangat drastis ya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Nah, insentifnya berupa PPh final UMKM tersebut itu ditanggung oleh pemerintah seperti itu, Mbak Riri. Jadi ada 5. Oke. Jadi ada Saya rasa 5 ya, Bu jelas Vera ya, ya? Mbak Riri. Ya, jelas. Betul. Jelas, Bu. Untuk rekan Fitusi, kalau memang suaranya kurang jelas nih dari segi Bu Vera ataupun saya, bisa dibantu untuk dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, oke, saya ringkas dulu nih. Tadi jawaban Bu Vera atas jenis insentif yang diberikan oleh pemerintah itu ada 5. Yang pertama PPh pasal 21, yang kedua PPh 22, yang ketiga PPh 25, yang keempat PPN, dan yang terakhir adalah pajak UMKM yang 0,5%. Itu ya rekan Fitusi ya. Oke, kita lanjut ke Ya, betul. pertanyaan yang selanjutnya. Untuk batas waktu sendiri, batas waktu untuk relaksasi dan insentif itu sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak? Oke, betul-betul sekali ya. Itu pertanyaan yang bagus ya, Mbak Riri ya. Nah, untuk batas waktu terkait dengan relaksasi pajak, ya, ini ada 2 jenis ya. Pertama adalah untuk relaksasi SPT orang pribadi, ya. Kita semua yang pribadi-pribadi kan wajib ya selama punya NPWP wajib melaporkan SPT-nya setiap tahun. Nah, kebetulan tahun 2020 ini kan kita punya kewajiban melapor untuk SPT orang pribadi tahun 2019. Nah, seharusnya itu kan dilapor di tanggal 31 Maret 2020 ya. Nah, Ya, sebelum berakhir 31 Maret, tiba-tiba kita kan kena pandemik ya, COVID-19. Sehingga boro-boro mau lapor nih, ya kan? Kita mengejar beli vitamin ya untuk menjaga kesehatan, tidak bisa keluar rumah. Nah, sehingga pemerintah memberikan relaksasi. Relaksasinya itu berarti pengendoran atau perpanjangan yang harusnya
pembayaran dan pelaporannya di 31 Maret, jadi diundur menjadi 30 April. Jadi yang untuk orang pribadi, baik pembayaran maupun pelaporan diperpanjang sampai 30 April 2020. Ya. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang kita kenal dengan SPT Badan, itu kan kewajibannya harus bayar dan lapor sebelum 30 April 2020. Pemerintah juga memberikan relaksasi. Nah, hanya berbeda relaksasinya kalau untuk yang badan itu hanya diberikan untuk kelengkapan dokumen SPT badannya, ya. Nah, kelengkapan dokumennya itu apa aja sih? Nah, kelengkapannya adalah laporan keuangan, ya. Dan kalau yang memang ada transaksi afiliasi berarti transfer pricing documentation-nya. Nah, itu diundur. Yang seharusnya kan berbarengan ya, termasuk laporan auditor independen ya. Nah, itu seharusnya kan disubmit atau dilaporkan berbarengan dengan SPT Badan ya, 30 April. Nah, itu diundur atau diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2020. Nah, kan lumayan ya. Iya, Nah, betul. itu. Sehingga kita sebagai yang orang accounting, bagian pajak ya, ada kelonggaran, tidak stres dengan deadline. Ya. Iya, betul. Nah, untuk batas waktu insentif, ya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah, nah insentif itu harus diajukan paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Nah, cuma memang tergantung jenis pajaknya nih, insentif yang mana nih. Kalau untuk batas waktu 20 Mei, itu untuk PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM. Sedangkan PPh 25 berbeda tanggalnya, ya. Ingat-ingat nih, hari ini terakhir, tanggal 15 Mei. Ya. Nah, itu pengajuan insentifnya. Sedangkan untuk periodenya insentifnya sendiri juga dibatasi, ada batasnya. Batasnya kapan nih? Batasnya untuk masa pajak mulai dari April atau masa pada saat pengajuan, karena kan ada yang kayak PPh 22 impor ya, itu tidak di-lock batas waktu pengajuannya. Sehingga pada saat kita ngajuin misalnya di Mei, berarti dari masa Mei baru berlaku, gitu ya. Nah, jadi batas pemberian insentifnya sendiri itu untuk masa pajak April sampai dengan September 2020. Seperti itu Mbak Riri, ya, terkait dengan batas waktu. Oke. Oke, Menarik cukup juga jelas ya, Mbak Bu, ya. Riri? Cukup jelas sih, Bu Vera. Betul sekali. Ternyata Ya. menarik juga ya, Bu ya, atas jenis insentif yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri nih, Bu. Nah, rekan pajak Fitusi bisa nih untuk memanfaatkan jenis insentif ini sendiri, karena kan pandemi COVID-19 ini kan nggak tahu sampai kapan ya rekan Fitusi. Jadi rekan Fitusi ini bisa nih memanfaatkan kalau memang sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya, Bu Vera ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, seperti yang sudah kita tahu nih, Bu, sektor UMKM terkena imbas yang sangat besar atas pandemi COVID-19 ini. Nah, dari Bu Vera mungkin ada tips untuk pelaku UMKM agar mempertahankan bisnisnya nih, Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu Bu Vera. Oke, bagus juga ya pertanyaan ini. Luar biasa nih buat Mbak Riri, ya. Dan buat pelaku UMKM, ya, buat pelaku UMKM ini mungkin bermanfaat ya tips dari saya. Semoga aja demikian. Ya. Nah, tips dari saya untuk pelaku UMKM untuk menjaga stabilitas ekonominya ya, usahanya. Pertama adalah utamakan kesehatan. Jadi mengutamakan kesehatan. Kesehatan untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja. Ya. Nah, dengan kita menjaga kesehatan itu harta yang paling berharga. Tips yang kedua, ya, tetap beraktivitas dengan cara menerapkan PSBB, yaitu social distancing, gitu ya, di lingkungan kerja kita, dimanapun kita berada, kita berinteraksi terhadap pembeli, semuanya atau apapun terhadap customer atau klien. Nah, kita menjaga jarak, ya, menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya yang diperlukan, seperti itu, termasuk sering-sering cuci tangan. Nah, tips yang ketiga dari saya adalah
mengubah strategi penjualan, ya. Waduh Bu, strategi penjualan seperti apa nih? Nah, semoga ini juga bermanfaat ya. Nah, strategi penjualannya adalah mengubah substitusi penjualan, ya, mengubah atau menggantikan penjualan ya. Contohnya misalnya semula kita jual barangnya A secara online. Di masa pandemik ini mungkin kita lirik barang apa yang memang pasti dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sehingga kita main di quantity ya. Jadi kita ganti mungkin semula tadi A, kita langsung switch ganti jual barang B seperti itu ya. Nah, selain substitusi penjualan, apalagi nih strateginya nih? Strateginya adalah substitusi bahan baku impor ya. Contoh misalnya kita jual barang tertentu karena bahan bakunya kita impor. Nah, di masa sulit seperti ini, ya kan, kita harus mencari gantinya dengan mencari bahan baku lokal seperti itu. Nah, tips yang berikutnya dari saya, ya, mungkin yang keempat ya, betul ya Mbak Riri ya. Nah, yang keempat itu menurunkan margin, ya. Waduh, menurunkan margin Bu, kita aja butuh gitu ya, butuh omset yang banyak, ya. Omset banyak ya pasti kita butuhkan, ya. Tapi omset banyak, margin kita bisa turunkan. Jadi menurunkan margin bukan berarti kita harus jual rugi, enggak. Tetap margin ada, keuntungan tetap ada, positif, tetapi tidak besar-besar, ya. Kita lebih utamakan quantity, ya, sehingga makanya kita dengan mengganti substitusi penjualan dan substitusi bahan baku, sehingga kan kalau lokal kan lebih murah ya, lebih memadai, karena kalau impor kan kita ada banyak biaya lainnya. Nah, terus marginnya kita turunkan, tapi quantity kita jual lebih banyak, seperti itu, sehingga kita bisa survive, ya. Karena di zaman pandemik ini yang nomor satu adalah kesehatan, nomor dua adalah survival, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ini masalah keuangan. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan pemerintah. Insentif apa aja? Insentif berupa di bidang keuangan perbankan ya, dengan mereschedule mungkin yang ada utang ya, dan juga dari pemerintah juga memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya ya. Jadi itu buat pelaku UMKM bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya insentif yang diberikan pemerintah, baik di bidang keuangan perbankan maupun di bidang pajak. Itu saja tips dari saya, Mbak Riri. Semoga bermanfaat bagi pelaku UMKM dimanapun berada. Amin. Oke. Tadi Bu Vera sudah jelaskan secara lengkap ya, rekan Fitusi sudah sangat lengkap gitu. Tidak rugi nih rekan Fitusi yang ikut webinar kita hari ini. Oke, terima kasih ya Bu Vera atas informasinya. Sebenarnya sudah banyak nih Bu rekan Fitusi yang tidak sabar untuk bertanya. Mari kita langsung ke sesi tanya jawab aja mungkin ya Bu Vera ya. Oke, silakan dengan senang hati. Oke, saya bantu scroll dulu ya. Oke, ada Bu pertanyaannya dari Safitri Permana. Ada wajib pajak awalnya cek di DJP. Dia tidak terpenuhi PMK 44 atas PPh 21 yang DTP. Akhirnya bayar normal dan sudah lapor PPh 21-nya. Pas sudah bayar, sudah lapor, ternyata pas cek ulang dia terpenuhi PMK 44. Kalau mau pembetulan PPh 21 supaya muncul lebih bayarnya bagaimana ya Bu Vera? Gitu. Jelas nggak ya Bu pertanyaannya? Jelas. Mungkin dimaksud sama tadi Ibu Safitri ya, kalau nggak salah ya. Ibu Safitri Permana. Oke. Ya, halo Bu Safitri Permana ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya Bu Safitri perusahaannya masuk dalam daftar KLU perusahaannya ya, masuk dalam daftar lampiran A di PMK 44, maka Bu Safitri bisa mengajukan insentif tersebut ya secara online. Nah, kalau keluar keputusannya dan bisa dimanfaatkan,
maka Bu Safitri harus memilah dulu di dalam perhitungan PPh 21-nya. Mana karyawan yang berhak mendapatkan insentif karena ada persyaratannya, mana yang tidak, ya. Nah, yang berhak mendapatkan insentif syaratnya harus terpenuhi. Ada 2 syarat. Yang pertama, memiliki NPWP. Yang kedua, gajinya pada bulan yang kita akan hitung, ya, dikalikan 12 atau disetahunkan, harus tidak lebih dari 200 juta. Nah, kalau 2 syarat itu terpenuhi, ya, dan perusahaan kita juga masuk di dalam daftar lampiran A di PMK 44, maka kita bisa memenuhi syarat. Nah, kalau pada saat kita mengajukan, mungkin mulanya tertolak, ya, atau tidak berhak, karena kan peraturan Menteri Keuangannya 2 kali keluar, ya. Nah, mungkin pada PMK 23 perusahaan kita belum masuk di daftar tersebut, sehingga ditolak. Tetapi pas PMK 44 ternyata masuk, seperti itu. Nah, kalau terlanjur sudah bayar, tapi kita mau mengajukan insentif, ya, dan sudah diperoleh berhasil fasilitas insentifnya, maka kita melakukan pembetulan saja. Pembetulan PPh, SPT PPh pasal 21. Ya, kita bilangnya SPM, ya. SPM PPh 21-nya kita betulkan, misalnya nih contohnya di masa April, udah terlanjur bayar normal, berarti kan SPT juga udah terlanjur di lapor normal, ya. Nah, seandainya belum pun, lapor dulu normal. Karena untuk memunculkan lebih bayarnya, harus lapor dulu. Setelah lapor, baru lakukan pembetulan. Nah, melakukan pembetulan, nanti kan muncul lebih bayar. Lebih bayarnya itu ada 2 cara. Ya, ada 2 cara, boleh dilakukan pemindah bukuan atau dikompensasi untuk masa pajak berikutnya, gitu ya. Karena kan nggak semua karyawan kan mendapatkan fasilitas insentif tersebut, karena kan ada terkait dengan syarat yang tadi telah saya sebutkan, ya. Ada 2 hal seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Safitri Permana, ya. Oke, seperti itu. Jadi harus pembetulan dulu. Setelah pembetulan muncul lebih bayar, baru lebih bayarnya tergantung kebijakan nih. Perusahaan maunya seperti apa? Mau dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau mau dipindah bukukan, ya. Dipindah bukukan atau ke jenis pajak yang lain atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya, tapi sama-sama PPh 21, ya. Nah, secara teknisnya harus membuat kode billing dan distempel dengan keterangan bahwa PPh 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020. Dan kode billingnya itu harus disubmit juga di pelaporannya, seperti itu. Dan mesti ingat, kalau kita memanfaatkan insentif tersebut, harus membuat laporan realisasi, ya, setiap bulannya untuk PPh 21. Yang paling lambat sama dengan SPM nih, tanggal 20 juga. Oke, saya kira itu ya Mbak Riri, ya. Cukup jelas, ya? Ya, oke. Cukup jelas, ya, tadi rekan Fitusi, terutama bagi Ibu Safitri Permana, penjelasan dari Ibu Vera. Nah, mungkin kalau Ibu Safitri Permana masih belum memahami atas penjelasan dari Ibu Vera, Bu Safitri bisa kirim direct message ke Instagram ini dan nanti akan dijawab oleh admin kami, Bu Safitri. Oke, terima kasih ya Bu Fitri atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Vera. Ini ada dari Fergie Zulkarnain. Pertanyaannya adalah, saya pelaku UMKM ingin mendapatkan insentif pajak UMKM. Apakah secara otomatis mendapatkannya atau bagaimana? Bisa dibantu untuk dijawab, Bu Vera? Ya, terima kasih Mbak Riri, ya. Nah, terima kasih juga ya pertanyaannya Bu Egi. Untuk insentif pelaku UMKM itu tidak secara otomatis, ya. Tetap ada pengajuannya dan Bu Egi mesti mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu. Pengajuannya itu dengan mendapatkan surat keterangan. Nah, setelah surat keterangannya, kalau sudah pernah dapat waktu melaksanakan peraturan pemerintah nomor 23, ya, tahun 2018,
itu tetap harus mengajukan kembali surat keterangan tersebut. Karena nanti sedikit berbeda, ya. Serupa tapi tidak sama. Karena nanti yang surat keterangan yang pengajuan insentif, itu ada barcode-nya di bawah, dan ada tulisannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 44, ada insentifnya, seperti itu. Jadi kalau yang sebelum pengajuan insentif sudah memiliki surat keterangan, maka lakukan lagi pengajuan surat keterangan. Nah, apalagi yang belum, ya, yang belum cepet-cepet, ya, mumpung secara online nih mudah, ya, pemerintah sangat luar biasa memberikan kemudahan buat kita semua wajib pajak, ya, semuanya serba online, ya, sepanjang ada internetnya, ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, langkahnya gimana nih setelah kita dapat surat keterangannya, ya? Nah, setelah kita dapat surat keterangan bahwa kita dapat insentif pajak final UMKM, ya, kita harus tetap melakukan, membuat kode billing seolah-olah mau nyetor, tetapi nanti kode billingnya itu kita nggak lanjutkan dengan penyetoran, tetapi kita menstempel atau memberikan tulisan, ya, sama tulisannya PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 X PMK Nomor 44 Tahun 2020. Seperti itu di kode billingnya, ya. Nanti kita melakukan laporan realisasinya setiap bulan. Nah, ingat-ingat laporan realisasinya, ya, setiap bulan itu setiap sebelum tanggal 20, ya, setiap bulannya. Nah, laporan realisasinya gimana nih? Apakah kita mesti ke kantor pajak secara manual? Enggak, ya. Secara online, daring, ya, di laman DJP online, ya. Di menu yang mana nih? Nah, mungkin Bapak Ibu yang pelaku UMKM yang pernah mengikuti program tax amnesty, ya, pengampunan pajak, itu udah paham, ya. Itu ada laman namanya e-reporting. Nah, di e-reporting itulah kita submit atau menyampaikan laporan realisasi, ya. Nah, laporan realisasinya itu kalau kita belum ada formatnya, kita bisa download, ya, download dalam bentuk Excel. Kita tinggal isi berapa yang kita pergunakan insentifnya, totalnya berapa, brutonya berapa, yang kita pungut sendiri berapa, yang untuk pemotong berapa. Nah, habis itu kita upload deh di laman e-reporting, ya. Seperti itu, Mbak Riri dan Bu Egi, ya, tadi, ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas, ya. Oke. Bu Vergi Zulkarnain, pertanyaannya sudah terjawab, ya, oleh Ibu Vera. Nah, kalau memang Bu Vergi juga belum paham nih tentang penjelasan yang dijelaskan oleh Bu Vera, Bu Vergi bisa kirim direct message, ya, ke Instagram kami, Fitusi Konsultan, dan nanti akan dijawab oleh admin kami, ya, Bu Vergi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, Bu Vergi sudah nonton dan sudah mengajukan pertanyaannya. Dan ada satu lagi nih, Bu, tentang perihal PPh 21 lagi nih, Bu, dari akun Widi Cantik. Gitu. Pertanyaannya adalah, bila perusahaan di tempat saya bekerja ingin mengajukan insentif PPh pasal 21, secara teknisnya bagaimana, ya? Begitu, Bu. Oke, secara teknisnya, ya. Oke, terima kasih, ya, Bu Widi, ya, atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus, ya. Langkah-langkah teknisnya seperti apa nih? Nah, mungkin Bu Widi sebagai orang HC atau HRD kali, ya. Oke. Nah, langkah-langkah teknisnya, Ibu bisa mengecek dahulu apakah KLU perusahaan Ibu itu tercantum pada lampiran A PMK nomor 44 tahun 2020, ya. Nah, terus pasti Bu Widi bingung nih, karena mungkin bukan orang pajak atau accounting, ya. Moga-moga sih orang accounting, ya, atau bagian pajaknya, ya. Nah, KLU itu apa sih, Bu? Nah, KLU itu singkatan dari klasifikasi lapangan usaha. Nah, bisa dilihat di mana nih KLU ini? Nah, KLU ini Ibu bisa lihat di profil perusahaan di DJP online, ya. Kan tiap perusahaan ada DJP online-nya, ya, ada FID-nya. Nah, bisa lihat di situ di profilnya, KLU-nya dicocokkan dengan di lampiran A, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44. Atau kalau
mungkin di daerah-daerah ya, patokannya bisa dilihat di SPT Badan 2018 ya, yang udah dilapor ya, bukan 2019 ya, 2018. 2018 SPT Badan 2018 yang sudah lapor dilihat KLU-nya ya. Nah, KLU-nya angkanya berapa dicocokkan dengan di lampiran A. Nah, kalau ada tercantum berarti memenuhi syarat perusahaan Bu Widi ya. Nah, kalau memenuhi syarat berarti karyawannya lumayan nih ya. Para karyawannya bisa memanfaatkan insentif tersebut ya. Nah, sehingga Ibu Widi bisa ngajuin insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya. Ingat-ingat paling lambat tanggal 20 Mei 2020 pengajuannya. Nah, setelah pengajuannya diterima ya, itu secara online ya, nanti langsung dengan cepat diberikan informasi bahwa memenuhi syarat mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, kalau itu sudah dapat surat persetujuannya ya secara online, ya, baru Bu Widi melakukan pemisahan perhitungan PPh 21-nya. Mana-mana aja karyawan yang mendapatkan insentif, mana yang tidak. Nah, untuk menentukan karyawan mana yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, Ibu Widi bisa ngecek pertama, karyawan tersebut harus memiliki NPWP. Ya, kalau nggak punya gimana? Ya nggak bisa. Ya, jadi harus punya dulu. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah jumlah penghasilan brutonya. Ya, jumlah penghasilan brutonya harus kurang dari 200 juta dalam setahun. Hitungnya terus gimana ya, Bu? Ya kan, 200 jutanya itu. Nah, Bu Widi nggak usah pusing-pusing, lihat aja. Misalnya Bu Widi mau ngajuin insentif yang masa pajak April ya, yang pertama ya, bulan yang April. Nah, Ibu lihat gaji karyawan tersebut di bulan April misalnya berapa? Contoh, misalnya 15 juta. Ya, penghasilan brutonya ya. Penghasilan bruto itu kan berarti termasuk gaji pokok, tunjangan lain-lain ya, semuanya. Nah, 15 juta itu Ibu kalikan 12. Setelah dikalikan 12, hasilnya berapa? Kalau kurang dari 200 juta, maka berhak mendapatkan insentif. Tetapi kalau lebih, ya enggak bisa mendapatkan insentif. Seperti itu. Ya. Nah, setelah dihitung, ya kan, baru Bu Widi pisahkan bikin kode billingnya. Ya. Kode billingnya ada dua berarti. Yang satu kode billing yang akan diteruskan untuk membayar, nanti terima BPN, bukti penerimaan negara, ya. Yang satu lagi kode billingnya harus distempel atau dicat atau ditulis, ya. Kalau mungkin pembayaran pajaknya udah secara online, entah kerjasama dengan bank, itu di uraian bisa ditulis, diketik. Nah, diketik apa? Ikutin di peraturannya. Ada tulisannya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020. Ya, cukup keterangan itu. Nah, kode billingnya itu nanti disubmit pada saat lapor SPT masanya juga. Ya. Nah, jangan lupa setelah itu ya berbarengan juga dengan SPT masa kita melapor laporan realisasi. Ya. Nah, tapi berbeda ya, laporan realisasi itu kita lapornya secara online juga, tetapi beda laman, ya. Namanya e-reporting. Nah, nanti Ibu bisa lihat kalau yang pelaporan penempatan harta, LPHT ya kita sebut istilahnya, nah itu sama lamannya e-reporting. Nanti tinggal pilih aja ada tulisannya COVID-19, gitu ya. Nah, saya rasa itu aja penjelasan dari saya secara teknis. Semoga bermanfaat Bu Widi, ya, dan Bu Widi perusahaannya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oke, Mbak Riri, ada lagi? Oke, untuk Bu Widi cantik mungkin ya. Ini sudah dijawab ya oleh Bu Vera dan mungkin nih Bu Widi masih belum paham atas penjelasan dari Bu Vera. Bu Widi bisa lakukan direct message, kirim direct message ke akun Fitusi Konsultan dan nanti akan dijawab oleh admin kami. Oke, Bu Vera. Sebenarnya kita sudah di penghujung acara nih Bu ya. Kami mohon maaf bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab gitu.
Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu nih kepada Bu Vera karena sudah mau bergabung di webinar kita hari ini. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa mengundang Ibu lagi di dalam acara yang berbeda, tentunya dengan topik yang berbeda ya Bu Vera. Oke, siap Mbak Riri. Terima kasih ya rekan-rekan pajak, institusi konsultan dimanapun berada yang sudah mendengarkan perbincangan kita. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan khususnya buat rekan-rekan pajak institusi konsultan yang membutuhkan penjelasan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Oke, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan Fitusi yang sudah bergabung di webinar kita hari ini. Semoga informasi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi rekan Fitusi yang membutuhkan jasa konsultasi, perpajakan, akuntansi, dan hukum, jangan ragu untuk klik link di bio Instagram kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Riri pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali rekan Fitusi. Sampai